Aku hanya ingin menikmati malam nobar Piala Dunia bersama orang-orang terdekatku. Namun satu kesalahan kecil membuat hidupku berubah selamanya. Dompet hilang, ponsel lenyap, dan orang yang kukira penolong ternyata menyimpan niat yang sangat jahat. Inilah kisah nyata perjuanganku bangkit dari malam paling gelap dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah penuh pelajaran tentang kepercayaan, kewaspadaan, dan perjuangan untuk bangkit setelah mengalami masa-masa yang sangat berat. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar positif kalian, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan juga di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Saya ingin menyapa sahabat semua dari seluruh Indonesia. Namaku Wulan. Saat itu usiaku 21 tahun. Aku tinggal di Jakarta dan sedang menikmati masa-masa muda bersama pacarku, Sigit. Malam itu suasana kota sangat meriah karena pertandingan final Piala Dunia akan segera dimulai. Aku, Sigit, dan beberapa teman berencana menonton bersama di sebuah area nobar yang dipenuhi ratusan orang. Awalnya semuanya berjalan menyenangkan. Sorak-sorai penonton, lampu-lampu kota, dan suasana penuh semangat membuatku lupa waktu. Namun menjelang tengah malam, kerumunan semakin padat. Aku yang hendak membeli minuman terpisah dari Sigit dan teman-teman. Aku mencoba menghubungi mereka, tetapi ponselku tidak ada. Saat memeriksa tas, aku terkejut karena dompet dan beberapa barang berhargaku juga hilang. Malam yang awalnya penuh kegembiraan berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Malam itu seharusnya menjadi malam yang menyenangkan. Sorak-sorai para penonton masih menggema dari layar raksasa yang menayangkan pertandingan Piala Dunia. Setiap kali bola mendekati gawang, teriakan ribuan orang memenuhi udara. Lampu-lampu jalan bercampur dengan cahaya dari layar besar menciptakan suasana meriah yang membuat siapapun larut dalam euforia. Namun tidak bagiku. Saat itu aku berdiri seorang diri di tengah keramaian yang begitu padat, dengan perasaan panik yang semakin sulit kuendalikan. Beberapa menit sebelumnya aku masih bersama pacarku, Sigit, dan beberapa teman kami. Kami tertawa, bercanda, bahkan sempat berdebat kecil mengenai tim mana yang akan memenangkan pertandingan malam itu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa langkah yang kuambil untuk membeli minuman akan mengubah semuanya. Awalnya aku tidak merasa ada yang aneh. Aku hanya berjalan menuju salah satu stan minuman yang berada tidak jauh dari area tempat kami berkumpul. Namun ketika aku selesai membeli minuman dan kembali ke tempat semula, Sigit dan teman-teman sudah tidak terlihat. Aku mencoba mencarinya ke kanan dan ke kiri. Mungkin mereka hanya bergeser beberapa meter. Pikiranku saat itu masih tenang. Aku berjalan menyusuri kerumunan sambil sesekali berdiri berjinjit agar bisa melihat lebih jauh. Tetapi semakin lama aku mencari, semakin besar rasa cemas yang mulai muncul. Sigit. Aku memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Sigit. Tetap tidak ada jawaban. Suara ribuan orang yang sedang menonton pertandingan membuat suaraku tenggelam begitu saja. Aku lalu meraih ponsel yang biasanya kusimpan di dalam tas selempang. Namun saat membuka resleting tas, jantungku tiba-tiba berdegup lebih cepat. Ponselku tidak ada. Aku mengerutkan kening. Mungkin terselip. Aku mulai membongkar isi tas dengan tergesa-gesa. Bedak, lipstik, kunci rumah. Tetapi ponselku tetap tidak ditemukan. Napas mulai terasa berat. Dengan tangan gemetar, aku memeriksa bagian lain tas tersebut.
Saat itulah aku menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dompetku juga hilang. Seolah tidak percaya, aku kembali memeriksa seluruh isi tas berkali-kali. Hasilnya sama. Kosong. Ponsel tidak ada. Dompet tidak ada. Beberapa uang tunai yang kusimpan juga lenyap. Tubuhku langsung terasa lemas. Aku berdiri mematung selama beberapa detik. Suara sorakan yang sejak tadi terdengar meriah kini terasa sangat jauh. Seolah-olah aku berada di dunia yang berbeda dari semua orang di sekitarku. Mungkin jatuh. Gumamku mencoba menenangkan diri. Aku segera kembali ke jalur yang tadi kulewati. Setiap beberapa langkah aku menunduk, berharap menemukan ponsel atau dompetku tergeletak di tanah. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Yang kulihat hanya kaki-kaki orang yang terus berlalu lalang. Aku mulai menyadari kemungkinan yang paling menakutkan. Aku telah menjadi korban pencopetan. Air mataku hampir jatuh. Bukan hanya karena kehilangan barang berharga, tetapi karena aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Semua nomor penting tersimpan di ponsel. Uangku ada di dalam dompet. Aku bahkan tidak hafal nomor telepon Sigit. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa benar-benar sendirian. Aku mencoba mendekati beberapa kelompok orang, berharap melihat wajah yang kukenal. Namun setiap kali mendekat, yang kutemukan hanyalah orang asing. Wajah-wajah yang sedang tertawa. Orang-orang yang sibuk menonton pertandingan. Pasangan yang menikmati suasana malam. Sementara aku terus berjalan tanpa arah. Semakin lama, rasa takut semakin besar. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika aku tidak bisa menemukan Sigit? Bagaimana jika aku tidak bisa pulang? Bagaimana jika sesuatu yang lebih buruk terjadi? Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Aku harus berpikir jernih, kataku dalam hati. Aku lalu mencari petugas keamanan. Namun area nobar malam itu sangat luas. Kerumunan manusia membuat langkahku semakin sulit. Beberapa kali aku hampir tersenggol orang yang berlari mengikuti jalannya pertandingan. Keringat mulai membasahi telapak tanganku. Jam terasa berjalan sangat lambat. Padahal mungkin baru sekitar 30 menit sejak aku terpisah dari rombongan. Di tengah kebingungan itu, aku duduk di salah satu bangku beton yang berada di pinggir area acara. Kepalaku terasa pusing. Aku menatap ribuan orang yang masih menikmati pertandingan. Aneh sekali. Di tengah keramaian sebesar ini, aku justru merasa sangat kesepian. Aku menunduk sambil memeluk tas yang kini terasa tidak berguna. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan tipe orang yang mudah menangis. Tetapi malam itu semuanya terasa terlalu berat. Aku merasa marah pada diriku sendiri. Mengapa aku tidak lebih berhati-hati? Mengapa aku berjalan sendirian? Mengapa aku tidak mengingat nomor telepon orang-orang terdekatku? Pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di dalam kepala. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa takut. Beberapa orang sempat melintas di depanku. Sebagian melihat sekilas lalu kembali berjalan. Sebagian lagi bahkan tidak menyadari keberadaanku. Aku tidak menyalahkan mereka. Di tengah acara sebesar itu, satu orang yang sedang menangis bukanlah sesuatu yang mudah diperhatikan. Aku mengusap air mata dan mencoba berdiri kembali. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan cara. Setidaknya menemukan petugas keamanan atau pos informasi. Namun saat aku baru melangkah beberapa meter, seseorang menghampiriku. Seorang pria muda dengan tubuh tinggi dan wajah yang terlihat tenang. Ia mengenakan jaket hitam sederhana. Ekspresinya tampak penuh perhatian. "Mbak, tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku terdiam beberapa saat. Mungkin karena terkejut. Mungkin juga karena sejak tadi tidak ada seorang pun yang benar-benar bertanya tentang keadaanku. Pria itu kembali berbicara. "Saya lihat dari tadi Mbak seperti sedang mencari seseorang." Aku ragu menjawab. Bagaimanapun juga, aku tidak mengenalnya. Tetapi kondisi saat itu membuatku sulit berpikir. Aku terpisah dari teman-temanku,
kataku lirih. Ponsel dan dompetku hilang. Wajah pria itu tampak prihatin. Serius? Dicopet? Aku mengangguk pelan. Waduh, pasti panik banget. Kalimat sederhana itu entah mengapa membuatku merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya malam itu, ada seseorang yang tampak memahami apa yang sedang kurasakan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya. Nama saya Bagus. Aku mengangguk. Wulan. Tenang saja, Wulan. Kita coba cari jalan keluarnya dulu. Aku memandangnya beberapa saat. Di tengah kepanikan yang sejak tadi menguasai pikiranku, ucapan itu terdengar seperti secercah harapan. Aku belum tahu bahwa pertemuan malam itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidupku selamanya. Saat itu aku hanya melihat satu hal. Seseorang yang tampak datang untuk membantu ketika aku merasa tidak memiliki siapa-siapa. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang tampak begitu ramah bisa menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Malam itu, setelah memperkenalkan dirinya sebagai Bagus, pria tersebut berdiri di depanku dengan ekspresi penuh perhatian. Di tengah kepanikan yang sejak tadi menguasai pikiranku, kehadirannya terasa seperti sebuah pertolongan yang datang tepat waktu. Tenang saja, Wulan. Kita cari solusi pelan-pelan, katanya dengan suara yang terdengar tulus. Aku mengangguk pelan. Sejujurnya aku masih merasa canggung berbicara dengan orang yang baru kukenal beberapa menit lalu. Namun situasiku saat itu benar-benar sulit. Aku kehilangan ponsel, kehilangan dompet, terpisah dari Sigit dan teman-teman, serta tidak tahu harus menghubungi siapa. Bagus tampak memperhatikan wajahku yang masih dipenuhi kecemasan. Kamu jangan panik dulu. Biasanya kalau di acara besar seperti ini memang sering ada copet yang memanfaatkan keramaian, ujarnya. Kalimat itu terdengar masuk akal. Aku menghela napas panjang. Semua barang pentingku ada di situ, kataku lirih. Termasuk ponsel. Iya. Bagus mengangguk pelan. Kalau begitu yang paling penting sekarang cari cara menghubungi teman atau keluarga kamu. Aku menunduk. Itu masalahnya. Aku tidak hafal nomor Sigit. Bagus terlihat berpikir sejenak. Kalau nama akun media sosialnya masih ingat. Aku mengangguk. Mungkin. Bagus. Pakai ponsel saya saja. Aku sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Masa saya membiarkan orang kesulitan sendirian? Aku memandangnya beberapa detik. Entah mengapa, kalimat itu membuatku sedikit merasa aman. Bagus kemudian mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepadaku. Aku mencoba membuka media sosial dan mencari akun Sigit. Beberapa menit kemudian aku berhasil menemukannya. Namun masalah baru muncul. Sigit sedang tidak aktif. Pesan yang kukirim belum terbaca. Aku mencoba mengirim beberapa pesan sekaligus. Tidak ada balasan. Aku mulai gelisah lagi. Belum dibalas. Tanya Bagus. Aku menggeleng. Mungkin dia masih fokus nonton. Bisa jadi. Aku menggigit bibir bawah. Aku takut dia juga sedang mencariku. Pasti sedang mencari. Jawab Bagus cepat. Kalau kalian datang bareng, kemungkinan besar dia panik juga. Jawaban itu sedikit menenangkan pikiranku. Setidaknya ada kemungkinan Sigit memang sedang mencariku. Bagus lalu mengajakku berjalan menuju area yang menurutnya lebih dekat dengan pos keamanan. Sepanjang perjalanan, ia terus berusaha membuatku tenang. Ia bertanya tentang pekerjaanku, tentang kuliahku, bahkan tentang tim sepak bola yang kudukung. Awalnya aku hanya menjawab seperlunya. Namun semakin lama, suasana menjadi lebih cair. Bagus tampak pandai berbicara. Ia selalu tahu cara menjaga percakapan agar tidak terasa canggung. Sesekali ia melontarkan candaan ringan yang membuatku tersenyum meski pikiranku masih kacau. Kalau tim jagoanmu kalah malam ini gimana? Tanyanya. Aku pasti kecewa. Kalau aku sih yang penting jangan sampai dompet hilang lagi. Aku tertawa kecil. Mungkin itu pertama kalinya aku tertawa sejak menyadari barang-barangku hilang. Bagus ikut tertawa. Nah, begitu. Jangan terlalu tegang.
Aku mulai merasa sedikit lebih nyaman. Mungkin karena sejak tadi ia tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Sebaliknya, ia terlihat seperti orang biasa yang memang peduli pada sesama. Ketika sampai di dekat pos keamanan, kami menemukan antrean yang cukup panjang. Banyak orang yang juga sedang melapor kehilangan barang. Petugas terlihat sibuk menerima laporan. Bagus melihat kondisi itu lalu menghela napas. Wah, penuh sekali. Aku ikut memperhatikan. Benar saja. Antrean mengular cukup panjang. Kalau menunggu di sini bisa lama, katanya. Aku mulai merasa bingung lagi. Terus bagaimana? Kita tunggu sebentar. Siapa tahu temanmu menghubungi duluan. Aku mengangguk. Bagus lalu mengajakku duduk di area yang sedikit lebih sepi. Lokasinya masih berada di sekitar acara, tetapi tidak seramai pusat kerumunan. Aku merasa sedikit lega karena bisa beristirahat. Kakiku mulai pegal setelah berjalan ke sana kemari selama hampir 1 jam. Di tempat itu, kami kembali berbincang. Aku mulai mengetahui beberapa hal tentang dirinya. Menurut pengakuannya, ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan datang sendirian untuk menonton pertandingan. Ia tampak santai ketika bercerita. Jawabannya selalu lancar. Tidak ada sesuatu yang membuatku curiga. Bahkan ketika ia menunjukkan beberapa foto kegiatan di ponselnya, semuanya terlihat normal. Aku mulai berpikir bahwa aku memang beruntung bertemu dengannya. Tidak semua orang mau membantu orang asing di tengah keramaian seperti ini. Kalau tadi saya tidak lihat kamu duduk sendiri, mungkin saya juga tidak tahu ada orang yang butuh bantuan, katanya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih muter-muter sendiri. Bagus hanya tersenyum. Kadang kita memang harus saling bantu. Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi malam itu, kalimat tersebut membuatku semakin yakin bahwa aku sedang bersama orang yang baik. Waktu terus berjalan. Pertandingan semakin mendekati akhir. Suara sorakan dari kejauhan masih terdengar sesekali. Aku beberapa kali memeriksa pesan yang kukirim kepada Sigit melalui akun media sosial. Tetap belum ada balasan. Perasaan cemas mulai muncul lagi. Bagaimana kalau Sigit tidak melihat pesanku? Bagaimana kalau dia pulang duluan karena mengira aku sudah pulang? Bagaimana kalau terjadi kesalahpahaman? Semakin kupikirkan, semakin tidak tenang rasanya. Melihat wajahku kembali murung, Bagus mencoba menenangkan. Jangan terlalu banyak berpikir buruk. Aku benar-benar khawatir. Aku paham. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Bagus mengangguk pelan. Siapapun pasti panik kalau mengalami hal yang sama. Aku menatap ke arah keramaian yang mulai sedikit berkurang. Banyak orang mulai bergerak meninggalkan area nobar. Malam semakin larut. Udara juga mulai terasa lebih dingin. Saat itulah aku mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Mungkin karena sejak tadi terlalu panik. Mungkin juga karena aku belum makan sejak sore. Bagus memperhatikan wajahku. Kamu kelihatan capek. Sedikit. Bukan sedikit lagi. Wajahmu pucat. Aku tersenyum lemah. Mungkin karena stres. Sudah makan? Aku menggeleng. Belum. Pantas saja. Ia kemudian berdiri. Tunggu sebentar. Mau kemana? Belikan minum dulu. Tidak usah repot. Tidak apa-apa. Aku sempat ingin menolak. Namun Bagus sudah berjalan menuju salah satu kios yang masih buka. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Dalam hati, aku kembali merasa beruntung. Di saat banyak orang bahkan tidak peduli, ada seseorang yang bersedia membantu tanpa mengenalku sama sekali. Beberapa menit kemudian ia kembali sambil membawa 2 botol minuman. Nih. Aku menerimanya. Terima kasih. Sama-sama. Kami kembali duduk. Aku memegang botol minuman itu sambil memandang keramaian yang mulai berangsur sepi. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak kehilangan barang-barangku, aku merasa situasi mulai membaik.
Aku berpikir mungkin malam ini memang akan berakhir dengan baik. Mungkin sebentar lagi Sigit akan membalas pesan. Mungkin aku akan menemukan jalan pulang. Mungkin semua kepanikan ini hanya akan menjadi kenangan buruk yang suatu hari bisa kutertawakan. Aku tidak tahu bahwa justru pada saat itulah aku sedang berada di titik paling berbahaya. Karena terkadang ancaman terbesar tidak selalu datang dari orang yang terlihat menyeramkan. Kadang ia datang dengan senyuman ramah. Dengan kata-kata yang menenangkan. Dengan sikap yang membuat kita percaya. Dan malam itu, tanpa kusadari, kepercayaanku kepada Bagus telah tumbuh terlalu besar. Sementara aku sama sekali belum mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Aku masih ingat bagaimana dinginnya udara malam itu. Setelah berjam-jam diliputi kepanikan karena kehilangan ponsel dan dompet, tubuhku mulai terasa sangat lelah. Pikiran yang sejak tadi bekerja tanpa henti perlahan kehilangan fokus. Di hadapanku, Bagus masih duduk dengan sikap tenang. Ia sesekali mencoba menghiburku dan meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan terlalu khawatir. Biasanya masalah seperti ini pasti ada jalan keluarnya, katanya. Aku hanya mengangguk pelan. Jujur saja, aku sudah tidak memiliki tenaga untuk banyak berbicara. Perasaan cemas, takut, dan lelah bercampur menjadi satu. Di satu sisi aku masih berharap Sigit segera membalas pesan yang kukirim melalui akun media sosialnya. Namun di sisi lain, waktu terus berjalan dan tidak ada kabar apapun. Area nobar yang sebelumnya dipenuhi lautan manusia mulai berangsur sepi. Satu persatu penonton meninggalkan lokasi. Suara sorakan yang sejak tadi memenuhi udara perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah suara kendaraan dan langkah kaki orang-orang yang pulang. Aku membuka botol minuman yang tadi diberikan Bagus. Tenggorokanku memang terasa kering. Tanpa berpikir panjang, aku meminumnya beberapa teguk. Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Namun beberapa menit kemudian, kepalaku mulai terasa sedikit berat. Aku mengira itu hanya akibat kelelahan. Sejak tadi aku memang berjalan ke sana kemari mencari Sigit dan berusaha menemukan barang-barangku yang hilang. Tidak apa-apa, tanya Bagus. Aku mengusap pelipis. Sedikit pusing. Mungkin karena belum makan. Mungkin. Aku mencoba berdiri. Namun langkahku terasa tidak stabil. Pandangan mataku sesaat menjadi kabur. Aku kembali duduk. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua itu hanya akibat stres. Tetapi beberapa menit kemudian rasa lemas itu semakin kuat. Tanganku terasa berat. Kelopak mataku juga mulai sulit dibuka. Aku mencoba fokus pada lampu-lampu yang ada di sekitar area acara. Namun cahaya itu tampak berbayang. Seolah semuanya bergerak perlahan. Aku merasa aneh, kataku pelan. Bagus menatapku. Mungkin kamu terlalu capek. Aku tidak tahu. Kamu istirahat saja dulu. Aku menarik napas panjang. Tubuhku semakin sulit diajak bekerja sama. Perasaanku mulai tidak nyaman. Ada suara kecil dalam diriku yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi pikiranku tidak mampu menyusunnya dengan jelas. Aku mencoba mengambil ponsel Bagus untuk memeriksa apakah ada balasan dari Sigit. Namun jemariku terasa lamban. Sulit berkonsentrasi. Sulit memahami apa yang sedang terjadi. Di tengah kondisi itu, rasa takut mulai muncul. Bukan takut karena kehilangan barang, melainkan takut karena aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku berusaha tetap sadar. Berusaha membuka mata lebih lebar. Berusaha berpikir jernih. Namun semuanya terasa semakin berat. Suara kendaraan terdengar jauh. Lampu-lampu kota tampak kabur. Dan waktu seperti berjalan sangat lambat. Aku hanya mengingat saat Bagus memapahku ke suatu tempat gelap. Aku takut tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku merasakan saat tangannya mulai menyusuri seluruh tubuhku. Menyusuri panjang lebar lapangan bola, membuat skema permainan yang lebih efektif. Passing, dribbling dan gocekan berlalu lalang di atas lapangan bola dengan rumput hijau yang masih sangat subur. Aku ingat saat Bagas beberapa kali melepaskan tembakan mengenai mista gawang kedamaian.
Dan terakhir tembakan yang sangat keras berujung gol, membobol gawang kedamaianku. Merusak jaring-jaring gawang yang selama ini aku pertahankan, membuat hujan yang mengguyur lapangan bolaku. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Potongan-potongan kecil dari kejadian setelahnya. Potongan-potongan yang tidak pernah bisa kususun secara utuh. Aku mengingat perasaan bingung. Aku mengingat ketakutan. Aku mengingat usahaku untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi ingatan malam itu seperti potongan kaca yang pecah dan berserakan. Tidak pernah kembali utuh. Ketika aku membuka mata, suasana sudah berubah. Aku tidak langsung menyadari di mana aku berada. Kepalaku terasa sangat berat. Tubuhku terasa lemah. Butuh beberapa saat sebelum kesadaranku perlahan kembali. Aku mencoba duduk. Namun rasa tidak nyaman yang luar biasa langsung menyergap. Jantungku berdebar keras. Pikiran yang masih kacau berusaha memahami keadaan. Aku melihat sekeliling, lalu menyadari bahwa aku berada di tempat yang asing. Bukan area nobar. Bukan tempat terakhir yang kuingat. Bukan tempat yang kukenal. Tubuhku langsung menegang. Rasa panik datang begitu cepat. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi. Tetapi kepalaku terasa kosong. Ingatan terakhir yang jelas hanyalah saat duduk bersama Bagus. Setelah itu semuanya seperti tertutup kabut tebal. Aku mulai gemetar. Semakin keras aku mencoba mengingat, semakin besar rasa takut yang muncul. Ada firasat buruk yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang tidak kuinginkan. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dipenuhi kecemasan. Bagus. Aku memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Aku kembali memanggil. Tetap tidak ada suara. Tempat itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Aku segera berdiri meski kakiku masih terasa lemas. Napas mulai tidak teratur. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan yang saling bertabrakan. Di mana aku? Bagaimana aku bisa berada di sini? Mengapa aku tidak mengingat apa yang terjadi? Dan yang paling menakutkan, mengapa aku merasa begitu takut? Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada saat kehilangan ponsel dan dompet. Aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Kehilangan rasa aman. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku mencoba mencari barang-barang milikku, mencari petunjuk, mencari jawaban. Namun semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Semakin besar pula rasa panik yang kurasakan. Dadaku terasa sesak. Tangisku akhirnya pecah. Aku menangis bukan hanya karena takut, tetapi karena aku mulai menyadari bahwa malam yang awalnya penuh kegembiraan telah berubah menjadi mimpi buruk. Mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di luar sana, matahari belum terbit. Kota masih diselimuti gelap. Namun hidupku terasa sudah berubah. Aku duduk sambil memeluk diriku sendiri. Berusaha mengumpulkan keberanian. Berusaha menenangkan pikiran. Berusaha menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di saat itulah aku menyadari sebuah pelajaran yang sangat pahit. Tidak semua orang yang datang dengan senyuman memiliki niat baik. Tidak semua bantuan diberikan dengan ketulusan. Dan tidak semua orang yang terlihat seperti penyelamat benar-benar ingin menyelamatkan. Malam itu, aku belum mengetahui seluruh kebenaran. Aku belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal sudah pasti. Aku sedang berdiri di awal perjalanan yang akan menguji kekuatan, keberanian, dan keteguhan hatiku lebih dari apapun yang pernah kualami sebelumnya. Dan tanpa kusadari, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu menjadi pagi yang tidak akan pernah bisa kulupakan sepanjang hidupku. Saat cahaya matahari mulai masuk melalui celah jendela, aku masih duduk terdiam dengan pikiran yang kacau. Mataku sembab karena menangis sepanjang malam. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban besar yang menekan tanpa henti. Aku berusaha menghubungi keluargaku dengan bantuan seseorang yang kutemui di sekitar lokasi. Dengan suara bergetar, aku menceritakan bahwa aku sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuan secepat mungkin. Tidak lama kemudian,
Keluargaku datang menjemput. Ketika melihat ibuku turun dari kendaraan, air mataku langsung pecah. Aku berlari memeluknya erat. Untuk beberapa saat aku tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Yang terdengar hanyalah tangisku yang tak kunjung berhenti. Beberapa jam kemudian, Sigit akhirnya datang setelah mengetahui keberadaanku. Wajahnya terlihat panik dan kelelahan. Rupanya semalaman ia juga mencariku ke berbagai tempat. Namun pertemuan itu tidak berlangsung seperti yang kubayangkan. Kami sama-sama dipenuhi emosi dan kebingungan. Sigit ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sementara aku sendiri masih berusaha memahami kejadian yang kualami. Situasi menjadi canggung dan penuh kesedihan. Hari itu menjadi titik awal perjalanan panjang dalam hidupku. Aku sadar bahwa luka yang kurasakan bukan hanya luka karena kehilangan barang, tetapi juga luka batin yang membutuhkan waktu, dukungan keluarga, dan keberanian besar untuk bisa pulih kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap kali mengingat malam nobar tersebut, jantungku selalu berdebar lebih cepat. Namun di tengah rasa takut dan trauma yang belum hilang, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak boleh terus diam. Dengan didampingi keluarga, aku memberanikan diri melaporkan kejadian yang kualami kepada pihak berwenang. Langkah itu bukan keputusan yang mudah. Aku harus menceritakan kembali peristiwa yang sangat menyakitkan, mengingat detail-detail yang ingin kulupakan, dan menghadapi berbagai pertanyaan yang membuat emosiku kembali terguncang. Meski berat, aku berusaha tetap kuat. Keluargaku terus memberikan dukungan. Sigit juga mulai memahami kondisi yang kualami dan berusaha berada di sisiku. Sedikit demi sedikit, aku merasa tidak sendirian menghadapi semua ini. Proses penyelidikan berlangsung cukup lama. Petugas mengumpulkan berbagai informasi dan berusaha menelusuri identitas Bagus berdasarkan keterangan yang kuingat. Setiap perkembangan kasus memberiku secercah harapan bahwa kebenaran akan terungkap. Di tengah perjuangan itu, aku belajar bahwa mencari keadilan membutuhkan keberanian dan kesabaran. Tidak semua proses berjalan cepat, tetapi setiap langkah yang diambil adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku mulai percaya bahwa suatu hari nanti aku bisa mendapatkan jawaban dan menutup luka yang selama ini terus menghantuiku. Meski proses hukum berjalan, luka batinku tidak langsung sembuh. Aku mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap banyak orang. Melalui konseling, dukungan keluarga, dan tekad yang kuat, aku perlahan mulai bangkit. Belajar bahwa menjadi korban bukanlah sebuah kesalahan. Yang salah adalah pelaku kejahatan. Bab ini menampilkan perjalanan pemulihan mental dan emosional yang penuh harapan. Aku mulai aktif mengedukasi teman-teman dan masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan. Aku berbagi pengalaman agar tidak ada lagi orang yang mengalami hal serupa. Aku menyadari bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah. Namun masa depan masih bisa diperjuangkan. Dari malam paling gelap dalam hidupnya, ia menemukan keberanian untuk bangkit dan membantu orang lain. Sahabat semua, dari kisah Wulan kita belajar bahwa tidak semua orang yang terlihat baik memiliki niat baik. Kita harus selalu berhati-hati, menjaga barang berharga, menghindari menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal, dan segera mencari bantuan resmi ketika berada dalam situasi darurat. Jika kalian mendapatkan pelajaran dari cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tuliskan juga kota asal kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.